Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bayi Sugi. Sebelum kita lanjutkan video ini, saya mau mengingatkan, jika Anda belum sholat, alangkah lebih baiknya Anda sholat terlebih dahulu. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang 6 fakta unik Gus Baha yang tidak banyak orang tahu. Salah satunya enggan kuliah di luar negeri. Penampilannya sederhana, tetapi ilmunya sangat dalam saat menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, hadits, dan mengkaji berbagai kitab klasik. Ia adalah Gus Baha. Ulama bernama asli Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim ini memiliki penggemar yang cukup besar di dunia maya. Dalam setiap pengajian, sesekali ia sisipi guyonan khas orang pondok. Meski demikian, ketinggian ilmunya diakui banyak ulama lain. Salah satunya adalah Prof. Quraisy Shihab, dan para ahli tafsir Al-Quran memuji Gus Baha karena mampu menguasai detail tafsir Al-Quran berikut fikihnya. Pengakuan serupa juga sempat dilontarkan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad mengenai kealiman Gus Baha. Di balik penampilannya yang lekat dengan kemeja lengan panjang putih polos dan kopiah hitam yang sederhana pula, Gus Baha adalah ulama yang kajian-kajiannya banyak disukai umat. Lantas, siapa Gus Baha sebenarnya? 1. Keturunan ulama ahli Quran. Gus Baha adalah putra seorang ulama ahli Al-Quran bernama Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Secara sanad keilmuan, Kiai Haji Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus, dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Pati. Dari jalur keluarga ayah inilah terhitung dari buyut hingga generasi keempat merupakan para ulama ahli Al-Quran. Silsilah dari jalur ibu pun juga berasal dari keluarga besar ulama Lasem, Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu. Pesarean Mbah Sambu berada di area Masjid Jami, Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Menandakan bahwa kakek buyutnya adalah orang yang sangat berpengaruh. Gus Baha menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran langsung dari ayahnya sendiri. Hingga di usia belia, Gus Baha telah menghatamkan hafalan Al-Quran beserta kiroatnya dengan lisensi ketat sang ayah. Selama ini karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani memang sangat ketat dalam hal tajwid dan makhorijul huruf. 2. Murid kesayangan Kiai Haji Maimoen Zubair. Selain menonjol dengan keilmuannya, Gus Baha merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya. Oleh ayahnya, Gus Baha memang dititipkan untuk mondok di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, asuhan Kiai Haji Maimoen Zubair atau yang biasa dikenal Mbah Moen. Dalam berbagai kesempatan, Gus Baha sering mendampingi Mbah Moen untuk berbagai keperluan. Mulai dari berbincang santai hingga urusan mencari jawaban atas berbagai persoalan. Termasuk menerima tamu-tamu dan para ulama yang berkunjung ke Al-Anwar. Gus Baha pun dikenal sebagai salah seorang santri kesayangan Mbah Moen. Pernah pada suatu ketika Gus Baha dipanggil untuk mencarikan jawaban atas suatu persoalan oleh Mbah Moen. Saking cepatnya jawaban masalah itu ditemukan tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud, Mbah Moen terharu dan berkata, "Iyoha. Koe pancen cerdas tenan," yang dalam bahasa Indonesianya adalah "Iyaha. Kamu memang benar-benar cerdas." 3. Santri paling cerdas. Di Al-Anwar ini Gus Baha sangat menonjol dalam ilmu fikih, hadits, dan tafsir. Terbukti, sejumlah amanat penting keilmiahan pernah diembannya selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau menghatamkan hafalan hadits Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, Gus Baha juga menghatamkan hafalan kitab Fatul Muin dan kitab-kitab gramatika Arab, seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dengan banyaknya hafalan kitab Gus Baha tersebut dirinya sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di eranya. Bahkan, tiap-tiap musyawarah yang ia ikuti, pasti akan ditolak oleh kawan-kawannya. Sebab ia dianggap tidak lagi berada di level santri umumnya tersebab kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan kitab yang jauh di atas rata-rata santri lainnya. 4. Mondok di Indonesia daripada keluar negeri. Riwayat pendidikan Gus Baha sebenarnya hanya mondok di pesantren ayahnya di Narukan dan Al-Anwar, Sarang, saja. Ia pernah ditawari ayahnya mondok di Rusoifah atau Yaman. Namun, Gus Baha memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat pada Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah di Pondok Pesantren Al-Anwar dan pesantrennya sendiri LP3IA. 5. Menikah dengan perempuan keluarga Sidogiri, Pasuruan.
Gus Baha menikah dengan seorang Ning pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik seputar pernikahan Gus Baha ini. Setelah acara lamaran selesai, Gus Baha menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangannya hingga sekarang. Ia mengatakan bahwa kehidupannya bukan model glamor, bahkan sangat sederhana. Ia berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksudnya agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Tapi siapa sangka sang mertua hanya tersenyum. Lalu, berkata, "Sami mawon kalikulo," maksudnya adalah, sama saja dengan saya. 6. Meneruskan pesantren ayahnya. Ketika tinggal di Yogyakarta, banyak masyarakat yang ngaji kepadanya. Tapi, pada 2005 sang ayah jatuh sakit. Gus Baha memutuskan pulang sementara waktu untuk merawat ayah bersama keempat saudaranya. Siapa sangka, beberapa bulan kemudian Kiai Haji Nur Salim wafat. Gus Baha tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya di Yogyakarta karena diamanahi oleh sang ayah untuk melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di LP3IA Narukan. Itulah 6 fakta unik dari ulama kita Kiai Haji Bahauddin Ahmad atau biasa kita kenal Gus Baha. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika tidak keberatan tolong bantuan like, subscribe, dan share video ini.